Halo, para penjelajah misteri dan pencinta kearifan kuno, selamat datang kembali di kanal kami. Ada malam-malam tertentu dalam setahun, di mana napas dunia kita berdesir lebih dingin, dan bisikan dari alam lain terasa begitu dekat. Malam ini, tabir antara hidup dan mati menipis, memungkinkan sesuatu yang lama terlupakan untuk kembali. Kita akan menyelami salah satu malam paling enigmatik dan penuh kekuatan dalam kalender kuno. Malam 31 Oktober, malam yang kita kenal sebagai Halloween atau malam hantu, namun akarnya jauh lebih dalam dan gelap, terikat pada perayaan Celtic kuno yang disebut Samhain. Secara modern, 31 Oktober dikenal sebagai All Hallows Eve, malam sebelum hari raya semua orang kudus, All Saints Day, pada 1 November. Ini adalah tradisi Kristen untuk menghormati para kudus dan martir. Namun, jauh sebelum salib berdiri di bukit-bukit Eropa, ada keyakinan yang lebih tua, lebih primordial. Samhain, dibaca Samhain, adalah titik balik tahun Celtic, menandai berakhirnya musim panas dan panen, serta dimulainya musim dingin yang gelap. Ini bukan hanya perayaan, tapi juga ritual besar untuk menenangkan arwah leluhur dan mengusir roh jahat saat gerbang dunia fana dan alam roh terbuka lebar. Bayangkan lanskap Celtic ribuan tahun lalu. Musim dingin tiba, dan kegelapan akan berkuasa selama berbulan-bulan. Bagi suku-suku Celtic, ini bukan hanya perubahan cuaca, tapi perbatasan antara hidup dan mati, terang dan gelap. Samhain adalah festival yang paling penting, lebih dari tahun baru. Itu adalah saat ketika arwah-arwah yang telah meninggal selama setahun terakhir menyeberang ke alam baka, atau kembali mengunjungi rumah mereka. Para druid, pendeta Celtic yang bijaksana dan penuh rahasia, memimpin ritual-ritual sakral. Mereka percaya bahwa pada malam Samhain, dewa kematian, Samhain, mengumpulkan semua jiwa orang mati yang telah meninggal selama tahun itu. Tabir antara dunia kita dan dunia lain menjadi begitu tipis, hampir transparan, sehingga roh-roh bisa melintas dengan bebas. Bukan hanya leluhur yang dicintai, tapi juga makhluk-makhluk gaib dari mitologi Celtic, seperti Ausi, Peri, Leprechaun, dan roh-roh alam, mungkin juga menyeberang. Untuk melindungi diri dari roh-roh jahat, atau untuk menyambut arwah leluhur, orang-orang Celtic menyalakan api unggun besar di puncak bukit. Api ini dianggap suci, membersihkan dan melindungi. Mereka membakar hasil panen dan hewan, sebagai persembahan kepada para dewa, untuk memastikan panen di tahun berikutnya. Mereka mengenakan kostum yang terbuat dari kulit binatang atau kepala hewan untuk menipu roh-roh jahat, agar mengira mereka adalah salah satu dari mereka, atau untuk menyamarkan diri agar tidak dikenal oleh arwah yang mungkin ingin mengganggu. Tradisi trick or treat modern pun memiliki akar dari Samhain. Dulu, orang-orang akan meninggalkan makanan dan minuman di ambang pintu, atau di luar rumah mereka sebagai persembahan bagi arwah yang berkeliaran, berharap mereka akan diberkati, atau setidaknya tidak diganggu. Jika persembahan tidak diberikan, dipercaya bahwa roh-roh mungkin akan melakukan trik atau gangguan. Ketika Kekaisaran Romawi meluas dan menaklukkan tanah Celtic, tradisi Samhain mulai bercampur dengan festival Romawi, seperti Feralia, hari peringatan orang mati, dan hari untuk menghormati Pomona, dewi buah dan pohon. Kemudian ketika Kristen menyebar, gereja mencoba untuk mengasimilasi atau mengganti perayaan pagan ini. Pada abad ke-7, Paus Bonifacius Vampe menetapkan 1 November sebagai hari raya semua orang kudus. Dan malam sebelumnya, 31 Oktober, secara bertahap dikenal sebagai All Hallows Eve, yang kemudian disingkat menjadi Halloween. Namun, esensi misteri, arwah, dan perbatasan dunia tetap melekat erat pada malam ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Blok informasi tanda-tanda takdir. Ramalan rakyat. Cuaca dan panen. 1. Jika angin bertiup kencang di malam Samhain, pertanda akan ada musim dingin yang panjang dan brutal. Angin diyakini membawa roh-roh, dan kekuatannya mencerminkan kekuatan alam gaib yang akan mempengaruhi cuaca. 2. Langit yang cerah dan berbintang di malam Samhain menunjukkan panen yang baik tahun depan. Kecerahan malam ini dianggap sebagai berkah dari para dewa, menjanjikan kesuburan. 3. Jika Anda melihat laba-laba di rumah Anda pada malam ini, itu adalah arwah leluhur yang mengawasi Anda. Laba-laba dengan kemampuannya menenun jaring, sering dikaitkan dengan takdir dan jembatan antar dunia. 4. Api unggun yang menyala terang dan tinggi di Samhain, berarti keberuntungan akan datang. Api adalah pembersih dan penarik energi positif.
5. Jika daun-daun masih banyak di pohon pada 31 Oktober, musim dingin akan datang terlambat, tetapi akan sangat parah. Alam sedang menunda siklusnya, menandakan ketidakseimbangan yang akan memicu cuaca ekstrem. 6. Mendengar lolongan anjing tak beraturan di malam ini, ada roh jahat yang berkeliaran. Anjing diyakini memiliki indera keenam dan dapat merasakan kehadiran gaib. 7. Jika lilin padam tanpa sebab di malam Halloween, ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitar Anda. Api lilin adalah penjaga, dan padamnya menunjukkan kekuatan eksternal yang melampaui alam fisik. Rumah tangga dan keuangan. 1. Jika Anda menemukan koin tua atau benda logam berkarat di jalan pada Samhain, itu adalah tanda rezeki tak terduga akan datang. Benda-benda lama yang muncul secara tak terduga dianggap sebagai hadiah dari alam gaib. 2. Biarkan api di perapian atau lilin di rumah menyala hingga pagi hari untuk menarik kemakmuran dan mengusir kemiskinan. Api adalah simbol kehidupan dan energi yang terus-menerus menarik kelimpahan. 3. Jangan pernah menolak pengemis atau orang yang meminta-minta di malam ini, karena itu bisa jadi roh yang menguji kemurahan hati Anda. Ketidakmurahan hati dapat mengundang kesialan. 4. Jika Anda menjatuhkan garam secara tidak sengaja di malam ini, itu pertanda pertengkaran atau nasib buruk dalam rumah tangga. Garam adalah pelindung dan menjatuhkannya adalah simbol hilangnya perlindungan. Mimpi di malam ini. Malam Samhain adalah waktu di mana alam bawah sadar kita sangat terhubung dengan alam roh. Mimpi-mimpi di malam ini diyakini memiliki makna kenabian atau membawa pesan penting. Melihat orang yang sudah meninggal. Jika Anda bermimpi tentang kerabat atau teman yang sudah meninggal, ini sering diartikan sebagai kunjungan atau pesan dari mereka. Perhatikan apa yang mereka katakan atau lakukan. Itu bisa jadi nasihat atau peringatan. Ini adalah waktu di mana arwah lebih mudah berkomunikasi. Hewan tertentu. Ular bisa melambangkan transformasi atau penyembuhan tersembunyi. Burung hantu atau gagak sering diartikan sebagai pembawa pesan dari dunia lain, mungkin peringatan atau pengetahuan tersembunyi. Kucing hitam, khususnya, dapat melambangkan intuisi yang kuat atau kehadiran gaib. Air atau lautan. Mimpi tentang air yang tenang bisa melambangkan kedamaian batin atau pemurnian. Air yang bergejolak atau lautan badai bisa mengindikasikan emosi yang tidak terkelola atau konflik yang akan datang. Dalam konteks Samhain, ini juga bisa melambangkan perjalanan jiwa. Hutan atau pohon. Hutan tua atau pohon-pohon rindang dapat melambangkan koneksi dengan akar, leluhur, atau pengetahuan kuno. Mencari jalan di hutan bisa berarti mencari petunjuk dalam hidup Anda. Kunci atau pintu. Kunci melambangkan penemuan rahasia atau solusi masalah. Pintu terbuka bisa berarti kesempatan baru, sementara pintu tertutup bisa berarti tantangan atau akhir dari sebuah fase. Di malam Samhain, ini bisa berarti pintu ke pemahaman baru tentang alam roh atau diri Anda. Lahir di hari ini. Mereka yang lahir pada 31 Oktober di bawah pengaruh Samhain seringkali diyakini memiliki koneksi alami dengan dunia mistis dan dimensi yang tidak terlihat. Karakteristik. Mereka cenderung sangat intuitif, empatik, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang emosi manusia. Seringkali mereka memiliki indera keenam atau kemampuan psikis yang kuat, meskipun tidak selalu mereka sadari. Mereka adalah pengamat yang tajam, mampu melihat melalui fasad dan memahami kebenaran tersembunyi. Mereka tertarik pada misteri, filosofi, dan hal-hal yang tidak konvensional. Ada aura misterius yang mengelilingi mereka, membuat mereka menarik dan sedikit sulit ditebak. Nasib. Individu-individu ini sering ditakdirkan untuk menjadi penyembuh, penasihat spiritual, seniman, atau peneliti yang menyelami kedalaman pengetahuan yang terlupakan. Mereka memiliki kemampuan untuk menavigasi perubahan dan transformasi dalam hidup mereka dengan ketahanan yang luar biasa, seringkali muncul lebih kuat dari tantangan. Mereka mungkin menghadapi banyak perubahan signifikan atau titik balik dalam hidup mereka, yang semuanya berfungsi sebagai pelajaran untuk pertumbuhan spiritual mereka. Keberuntungan mereka seringkali datang dari kemampuan mereka untuk mengikuti intuisi dan tidak takut menghadapi kegelapan atau ketidakpastian. Imei Nikki, Hari Nama Orang Suci. Dalam tradisi Ortodoks Timur, 31 Oktober menurut kalender Gregorian adalah hari peringatan beberapa orang kudus. Nama-nama yang dirayakan: Epimachos, James,
John, Joseph, Mark, Nikolai, Sergei, Theodor, Yakov. Karakteristik Yakov, Jacob James. Seseorang yang dinamai Yakov atau James diyakini memiliki sifat-sifat ketekunan, kesabaran, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan. Mereka seringkali memiliki jiwa yang kuat dan teguh, serta kecenderungan untuk memegang teguh keyakinan mereka. Dalam tradisi, Yakov sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan ketabahan, yang sangat diperlukan saat menavigasi dunia yang penuh misteri di malam Samhain. Tradisi dan ritual, apa yang harus dilakukan? Blok utama. 1. Menyambut arwah leluhur dengan lilin dan makanan. Tujuan, untuk menghormati arwah leluhur, memohon berkah, dan memastikan mereka menemukan jalan pulang dengan aman. Apa yang dibutuhkan? Lilin putih, piring persembahan, makanan favorit leluhur, atau makanan sederhana seperti roti, buah, air, bunga-bunga segar. Kapan dan bagaimana melakukan? 1. Sebelum matahari terbenam pada 31 Oktober, bersihkan area di rumah Anda yang tenang dan terhormat, seperti meja atau altar kecil. 2. Letakkan foto leluhur jika ada. 3. Letakkan piring persembahan dengan makanan dan minuman. Nyalakan lilin putih di tengah-tengah persembahan. 4. Ucapkan doa atau kata-kata penghormatan. Wahai arwah leluhur kami, di malam Samhain yang sakral ini, kami mengundang kalian kembali ke rumah ini dengan cinta dan hormat. Terimalah persembahan kami dan berkatilah kami dengan kebijaksanaan dan perlindungan kalian. Semoga jalan kalian terang. 5. Biarkan lilin menyala setidaknya selama beberapa jam, atau sampai habis jika aman. Makanan persembahan sebaiknya dibiarkan semalaman dan kemudian dibuang di alam terbuka, misalnya di bawah pohon keesokan paginya, atau dibagikan kepada hewan sebagai bentuk pelepasan energi. Apa yang dilakukan setelahnya? Merasa damai dan terlindungi, mengetahui bahwa ikatan dengan leluhur telah diperbarui. 2. Ritual perlindungan lingkaran garam. Tujuan: melindungi diri dan rumah dari roh jahat atau energi negatif yang mungkin berkeliaran di malam Samhain. Apa yang dibutuhkan? Garam kasar atau garam laut murni. Kapan dan bagaimana melakukan? 1. Tepat sebelum kegelapan sepenuhnya menyelimuti atau saat Anda merasa gelisah. 2. Taburkan garam secara tipis di sekeliling ambang pintu utama, jendela, dan di setiap sudut ruangan penting di rumah Anda. 3. Saat menaburkan, visualisasikan lingkaran cahaya putih atau energi pelindung yang terbentuk. Ucapkan, dengan garam suci ini, saya menyegel rumah ini dari segala kejahatan. Hanya kebaikan dan cahaya yang diizinkan masuk. Apa yang dilakukan setelahnya? Merasa aman dan tenang. Garam ini dapat dibiarkan hingga keesokan paginya, lalu disapu dan dibuang keluar rumah, menjauhkan energi negatif yang telah diserapnya. 3. Ramalan apel untuk masa depan. Tujuan: memprediksi keberuntungan dalam cinta atau mencari petunjuk tentang masa depan. Ini adalah tradisi kuno yang sangat populer. Apa yang dibutuhkan? Beberapa apel segar, pisau kecil, cermin. Kapan dan bagaimana melakukan? 1. Pada malam Samhain, dalam suasana yang tenang dan sedikit remang-remang. 2. Ramalan. Cinta. Kupas apel tanpa memutus kulitnya. Jika kulitnya sangat panjang dan tidak putus, Anda akan memiliki hubungan yang panjang. Lemparkan kulit apel yang telah dikupas ke belakang bahu kiri Anda. Bentuk yang terbentuk dari kulit apel di lantai akan menyerupai inisial pasangan masa depan Anda. 3. Ramalan. Keberuntungan. Potong apel menjadi 2. Hitung biji-biji di dalamnya. Jumlah biji yang banyak dan utuh berarti keberuntungan dan kesuburan. Jika ada biji yang rusak atau hilang, itu bisa menjadi pertanda tantangan. 4. Ramalan. Cermin. Makan apel di depan cermin. Di ruangan gelap hanya diterangi lilin. Diyakini Anda mungkin melihat bayangan wajah calon pasangan Anda di cermin. Apa yang dilakukan setelahnya? Nikmati apel dan simpan petunjuk yang Anda dapatkan sebagai bahan refleksi. Kuliner tradisi hari ini. Makanan memiliki peran sentral dalam setiap perayaan, terutama yang terkait dengan siklus alam dan arwah. Apel karamel atau apel panggang. Apel adalah simbol panen dan kehidupan abadi dalam tradisi Celtic.
Apel karamel atau apel panggang dengan rempah-rempah hangat adalah suguhan klasik Halloween, menghubungkan kita dengan masa lalu panen yang melimpah. Barmbrack. Ini adalah roti buah Irlandia yang secara tradisional dimakan pada Samhain. Sebuah cincin, koin, atau kain kecil dipanggang di dalamnya. Menemukan cincin berarti pernikahan, koin berarti kekayaan, dan kain berarti kemiskinan atau nasib buruk. Ini adalah permainan ramalan yang menyenangkan. Colcannon. Hidangan Irlandia tradisional yang terbuat dari kentang tumbuk, kubis, atau kale, dan bawang. Mirip dengan barmbrack, barang-barang kecil juga bisa disembunyikan di dalamnya sebagai ramalan. Sup labu atau kue labu. Labu, dengan warna oranye cerah dan bentuk bulatnya, menjadi ikon Halloween. Ini adalah simbol panen, perlindungan, dan sering diukir menjadi jack-o'-lanterns untuk mengusir roh jahat. Larangan utama hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan, blok utama. Malam Samhain adalah malam kekuatan besar, dan karena itu, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan agar tidak menarik kesialan atau mengganggu keseimbangan. Melakukan perjalanan jauh sendirian. Alasan mistik. Di malam Samhain, batas antara dunia ini dan alam roh begitu tipis. Bepergian sendirian di jalan yang sepi meningkatkan risiko Anda tersandung atau bahkan diculik oleh roh-roh jahat atau makhluk gaib yang mencari mangsa. Mereka bisa menyesatkan Anda atau bahkan mengambil jiwa Anda. Konsekuensi. Tersesat, mengalami kecelakaan aneh, atau membawa pulang entitas tak kasat mata yang akan mengganggu kedamaian rumah Anda. Mengabaikan atau menghina arwah leluhur. Alasan mistik. Malam ini adalah waktu khusus bagi arwah leluhur untuk berkunjung. Jika Anda tidak menunjukkan rasa hormat atau bahkan menghina mereka, Anda berisiko memicu kemarahan mereka. Arwah yang tersinggung bisa membawa kesialan, penyakit, atau kegagalan dalam hidup Anda. Statik konsekuensi. Nasib buruk menimpa keluarga, kesulitan dalam mencapai tujuan, dan perasaan tidak tenang. Menceritakan cerita horor dengan tujuan menakut-nakuti secara berlebihan atau memanggil. Alasan mistik. Meskipun malam ini cocok untuk cerita seram, menceritakan kisah-kisah yang terlalu gelap, atau dengan niat memanggil entitas tertentu dapat membuka gerbang dan menarik perhatian roh-roh jahat atau entitas yang tidak diinginkan. Kata-kata memiliki kekuatan, terutama di malam yang sakral ini. Konsekuensi. Mengundang energi negatif ke dalam rumah atau diri sendiri, mengalami mimpi buruk yang intens, atau bahkan diganggu oleh kehadiran gaib. Membuang sampah atau membersihkan rumah secara berlebihan setelah gelap. Alasan mistik. Membuang sampah diyakini dapat membuang keberuntungan Anda di malam ini karena Anda membuang energi positif dari rumah. Membersihkan secara berlebihan, terutama menyapu, diyakini akan menyapu pergi arwah leluhur yang berkunjung atau bahkan menyapu rezeki yang akan datang. Konsekuensi. Keberuntungan yang buruk, rezeki seret atau membuat arwah leluhur merasa tidak diinginkan. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran sendirian di luar. Alasan mistik. Hewan, terutama kucing dan anjing, diyakini memiliki indera yang lebih peka terhadap alam gaib. Di malam Samhain, mereka bisa menjadi target atau wadah bagi roh jahat. Selain itu, mereka bisa tersesat atau mengalami hal buruk jika mereka bertemu dengan entitas tak kasat mata. Paiho. Konsekuensi. Hewan peliharaan menjadi sakit tanpa sebab, menghilang, atau pulang dengan membawa energi negatif. Meminjamkan atau meminjam uang. Alasan. Mistik. Malam Samhain adalah tentang menyeimbangkan energi. Meminjamkan atau meminjam uang dapat mengganggu aliran kekayaan Anda, menyebabkan kerugian finansial di masa depan. Ini adalah malam untuk menjaga apa yang Anda miliki. Konsekuensi. Kehilangan uang yang dipinjamkan, atau kesulitan membayar kembali uang yang dipinjam, menciptakan lingkaran utang. Memulai proyek baru, atau membuat keputusan besar. Alasan mistik. Karena energi di malam ini sangat tidak stabil dan campur aduk antara dunia fisik dan spiritual, memulai sesuatu yang baru bisa berakhir dengan hasil yang tidak terduga atau tidak diinginkan.
Keputusan besar yang dibuat di bawah pengaruh energi yang tidak menentu bisa membawa penyesalan. Konsekuensi. Proyek gagal, keputusan yang salah yang merugikan, atau hambatan yang tidak terduga. Melihat ke belakang saat berjalan di jalan sepi di malam hari. Alasan mistik. Ini adalah salah satu larangan kuno yang paling kuat. Diyakini bahwa roh-roh atau makhluk dari dunia lain mungkin mengikuti Anda. Jika Anda melihat ke belakang, Anda mungkin membuat kontak mata, mengundang mereka untuk menempel pada Anda atau memasuki ruang pribadi Anda. Konsekuensi. Merasakan kehadiran yang tidak diinginkan, mimpi buruk, atau perasaan diikuti secara terus-menerus. Membiarkan pintu atau jendela terbuka lebar di malam hari tanpa pengawasan. Alasan mistik. Ini adalah undangan terbuka bagi segala jenis entitas, baik yang baik maupun yang jahat, untuk masuk ke rumah Anda. Di malam Samhain, ketika tabir tipis, risiko ini meningkat. Konsekuensi. Energi negatif yang masuk ke rumah, barang-barang yang hilang secara misterius, atau perasaan tidak nyaman yang berkelanjutan di dalam rumah. Menebang pohon atau mengganggu alam. Alasan mistik. Malam Samhain sangat terkait dengan alam dan siklusnya. Menebang pohon atau mengganggu lingkungan alam di malam ini dianggap tidak menghormati roh-roh alam dan bisa menarik kemarahan mereka, serta membawa kesialan. Konsekuensi. Mendapatkan kemalangan tak terduga, penyakit, atau mengalami masalah dengan lingkungan sekitar. Semoga pemahaman ini memberikan Anda wawasan baru tentang kedalaman spiritual dan tradisi yang membentuk dunia kita. Ingatlah, meskipun tabir menipis, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih cahaya dan kebaikan. Jaga diri, hormati masa lalu, dan hadapi masa depan dengan kebijaksanaan.